Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu membuat cerita di drama yang berjudul Nine Puzzles. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dengan Yun Ena, seorang siswa SMA yang sedang berkunjung ke rumah pamannya. Orang tuanya telah meninggal dan ia hanya memiliki seorang paman. Saat itu hujan deras dan lampu padam. Ketika Ena masuk ke rumah pamannya, dia melihat ada potongan puzzle dan diikuti oleh genangan cairan berwarna merah di lantai. Paman Ena telah ditusuk di leher dengan sebuah jarum penusuk kulit. Potongan puzzle tersebut bergambar seekor serigala dengan kostum kelinci. Polisi yang menangani kasus ini adalah Kim Han-sam, yang adalah seorang polisi pemula. Ia mengamati bahwa Ena terlihat tidak tampak emosional. Penyelidikan awal mengungkap bahwa paman Ena yang bernama Yoon Dong-hun adalah seorang mantan petugas polisi. Dong-hun meninggal pada pukul 9 malam. Saat sedang mengamati seluruh ruangan di rumah Dong-hun, Han-sam melihat bahwa di kamar Ena ada jarum penusuk kulit yang mirip dengan senjata yang tertancap di leher Dong-hun. Kepala polisi saat ini yang bernama Dong-su, dia dulu adalah rekan kerja Dong-hun. Jadi dia bersikap simpatik saat sedang menginterogasi Ena. Ena mengaku tidak mengingat apapun setelah dirinya memasuki rumah. Dia hanya ingat saat pulang dari sekolahnya pukul 8 malam dan naik bus. Lalu dia tiba di rumah Dong-hun sekitar pukul 9 malam. Ena mengklaim kalau dia nggak ingat apapun setelah dia membuka pintu rumah pamannya itu. Kemudian, Ena ingat ketika pembantu rumah tangga memanggil namanya. Saat itulah Ena melihat pamannya yang sudah tiada. Setelah melihat interogasi Ena, Han-sam menduga kalau Ena adalah pelakunya. Maka karena itu, Dong-su menyuruh Han-sam untuk menginterogasi Ena. Han-sam mengatakan kalau di jarum penusuk kulit yang tertancap di leher Dong-hun itu hanya ada sidik jari Ena. Diketahui bahwa hubungan Ena dan Dong-hun memang sedang memburuk akibat masalah di asrama Ena. Han-sam lalu menyudutkan Ena dengan mempertanyakan apakah Ena pelaku yang telah menghabisi Dong-hun. Dengan muka datar, Ena menjawab kalau dia nggak ingat apa-apa. Han-sam mengejek Ena karena dengan mudahnya Ena menjawab hilang ingatan. Keesokan harinya, Ena menunjukkan potongan puzzle yang kemarin dia temukan kepada Han-sam dan bertanya-tanya apakah Han-sam bisa menangkap pembunuhnya. Kita lalu lompat ke 10 tahun mendatang. Sekarang Ena sedang berkonsultasi dengan terapisnya. Dari perilaku dan percakapan Ena, kita bisa melihat bahwa Ena sepertinya tidak memiliki emosi normal seperti orang pada umumnya. Dari percakapan mereka, kita mengetahui kalau Ena suka bermimpi tentang pembunuhan pamannya dan merasa terganggu karena tidak mengingatnya. Adapun Han-sam, dia mendatangi seorang wanita bernama Yom. Ternyata hari ini adalah peringatan 10 tahun Dong-hun dihabisi. Dan Han-sam masih aja menyelidiki kasus itu. Yom dulunya adalah teman sekamar Ena. Dan dia baru kembali ke Korea setelah 10 tahun tinggal di luar negeri. Han-sam bertanya, apapun yang Yom ingat pada hari di mana Dong-hun terhabisi. Yom mengungkapkan bahwa suatu pagi sebelum Ena berangkat ke sekolah, Ena mengatakan kalau Yom adalah alibinya. Saat ini, Ena berkeliaran di kantor polisi tempat Han-sam bekerja. Dan ketika dia melihat Han-sam, Ena menggodanya karena Han-sam terlihat seperti gelandangan. Ena sekarang juga adalah seorang polisi, lebih tepatnya seorang profiler kriminal. Hari itu, Ena mendapatkan kasus baru. Itu adalah pembunuhan seorang anak berusia 10 tahun. Berdasarkan keterangan dari orang tua dan kakak korban, Ena menduga kalau kakak korbanlah pelakunya. Di kantor, Ena bekerja bersama dengan 3 rekan lainnya. Mereka mengenal Ena dari kasus Dong-hun dulu itu, dan memang karena perilaku Ena yang unik. Salah satu rekan Ena mengatakan kalau polisi juga setuju kakak si korban adalah pelakunya. Tapi tiba-tiba kakak korban mengaku telah kehilangan ingatan. Mendengar hal itu, Ena langsung menawarkan dirinya untuk menanyai kakak si korban. Di ruang interogasi, Ena mengaku kalau dia juga nggak ingat akan sesuatu di dalam hidupnya. Jadi Ena mencoba membuat permainan ingatan dengan kakak korban. Ena menyebutkan satu tindakan. Lalu kakak korban juga menyebutkan satu tindakan. Begitu seterusnya. Namun sayangnya, si kakak korban terpeleset dalam pengakuannya. Dan secara tidak langsung mengakui telah menghabisi adiknya. Keren banget memang profiler ya kayaknya. Setelah bekerja, Jung-ho, Dong-su, dan Han-sam minum bersama. Dong-su menegur Han-sam supaya nggak membiarkan Ena mengganggunya. Han-sam mengungkapkan bahwa ia mencoba membangun hubungan baik dengan Ena. Karena dia masih yakin kalau Ena adalah pelakunya. Han-sam tambah mencurigai Ena. Karena Ena mendapatkan harta warisan yang banyak dari orang tuanya. Tapi malahan menjadi profiler. Sedangkan di sebuah bar pada pukul 8.45 malam, seorang wanita menyadari kalau seorang pria sedang memperhatikannya. Dan wanita itu terlihat gelisah. Pada pukul 9.32 malam itu, wanita tersebut pergi dari bar itu dengan mobil merah. Ia mempercepat lajunya dan merobos lampu merah. Pada pukul 10 lewat 7 malam, mobil merah itu tiba di gedung The One City.
Sementara itu, Anna pulang ke rumahnya dan bertemu dengan asisten rumah tangganya yang baru mau pulang. Pada saat yang sama, seorang kurir mengirimkan paket untuk Anna. Di paket itu terdapat kepingan puzzle lainnya, yang persis sama seperti 10 tahun lalu, tapi dengan gambar yang berbeda. Kali ini, puzzle itu bergambar seorang wanita berwujud ular yang berbicara dengan seorang gadis yang diikat. Melihat puzzle itu, Anna langsung panik dan pergi ke kamarnya, lalu menggabungkan dengan puzzle yang didapat 10 tahun lalu. Karena melihat kalau kedua puzzle itu nyambung, Anna makin bingung. Jadi dia menelepon Hansem. Tapi Hansem tidak mengangkat teleponnya. Kemudian pada pukul 11.15 malam, Anna tiba di gedung The One City. Anna tahu bahwa seminggu sekali Hansem mengunjungi ibunya yang tinggal di sana. Namun pada hari ini, Hansem tidak ada di rumah ibunya itu. Setelah mengetahui hal itu, Anna pun pergi. Tapi dia lupa tadi dia parkir di mana. Jadi dia mulai mencari mobilnya di setiap lantai tempat parkir. Kemudian, saat Anna sedang mencari mobilnya, Anna menemukan mobil merah si wanita dari bar itu. Lampu depan mobil merah itu menyala, dan Anna mengintip ke dalam mobil. Ternyata wanita itu udah meninggoy dong, dengan bekas tali di lehernya. Melihat itu, Anna langsung menelepon polisi, dan Sersanam berserta rekannya datang pada pukul 11.50 malam. Anna pun melaporkan apa yang dilihatnya pada kedua polisi itu. Setelah beberapa waktu, Hansem datang ke TKP, tapi Anna sudah pergi dari sana. Penyelidikan mengungkap bahwa wanita itu adalah Lee Myong dan penghuni The One City. Waktu Myong kehilangan nyawa adalah sekitar pukul 10.10 malam sampai 11.30 malam. Keesokan harinya, Anna mendatangi Hansem ke kantor polisi dan bertanya kenapa Hansem kemarin nggak angkat teleponnya. Hansem yang memandang Anna sebagai pelaku makin mencurigainya. Tapi Anna nggak peduli. Dia hanya menceritakan tentang potongan puzzle kedua yang kemarin diterimanya. Anna mengklaim kalau ini adalah pembunuhan berantai. Namun Hansem tetap berpikir kalau Anna lah pelakunya. Hansem lalu menghubungi ibunya untuk menanyakan tentang alibi Anna. Dan ibu Hansem mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Hansem dan Choi San pergi ke The One City untuk memeriksa CCTV. Mereka menemukan bahwa mobil Myong diparkir di titik buta. Hansem memerintahkan Choi San untuk memeriksa kamera dashboard dari setiap mobil di lantai mobil Myong terparkir. Selanjutnya, Su Guang dan Jung Ho mendatangi apartemen Myong. Dari apartemennya terlihat Myong itu orang yang cukup kaya. Banyak banget perhiasan mahal di apartemen Myong, tapi tidak ada yang hilang satupun. Mereka beranggapan kalau sepertinya pelakunya memang gak pernah masuk ke dalam apartemen Myong. Sedangkan Hansem, dia mengunjungi Dr. Lee yang adalah terapis Anna dan menunjukkan potongan puzzle itu kepadanya. Menanyakan Dr. Lee apa yang dia tahu tentang puzzle itu. Namun sebagai dokter, Dr. Lee menolak untuk mengatakan apapun. Sore harinya, ketika Hansem hendak pergi ke bar yang kemarin Myong datangi, Anna pun muncul. Anna mengetahui kalau sebelumnya Hansem mendatangi Dr. Lee. Anna berkata, kenapa tanya orang lain? Tanya aku aja. Anna lalu membahas tentang puzzle itu. Dia mengklaim kalau pelakunya mengirimi puzzle setelah melakukan pembunuhan. Tapi Hansem menolak untuk mendengarkan Anna dan pergi begitu aja. Hansem lalu pergi menuju ke bar milik Myong. Hansem bertanya kepada seorang bartender yang ada di sana dan mengetahui bahwa di dalam bar itu tidak ada CCTV. Hansem juga mendapatkan info kalau kemarin Myong kedatangan 4 pelanggan. Dan Myong berbicara dengan salah satunya. Tapi bartender itu nggak tahu dengan siapa Myong berbicara. Namun sepertinya manajer bar mengetahui identitas pelanggan itu. Sebagai tindakan pencegahan, Hansem bertanya, apakah si bartender pernah melihat Anna di bar itu? Tapi bartender itu tidak mengenalinya. Setelah itu, Hansem melihat riwayat panggilan telepon Myong. Ada sebuah nomor menelepon Myong pukul 8 malam. Dan kemudian meninggalkan panggilan tak terjawab pada pukul 9.45 malam. Hansem menelepon nomor itu dan nomor itu milik Hyun Ho-gun. Kemudian Hansem dan Jung Ho mendatangi Hyun Ho-gun. Ternyata dia adalah kepala kantor polisi dan teman Dong-hun. Dong-hun adalah paman Anna ya, sahabat nonton. Hyun mengaku kalau dia adalah pelanggan tetap di bar Myong. Dia menelepon untuk membuat reservasi. Tapi kemudian menelepon lagi untuk membatalkan reservasinya. Tapi Hansem memperlakukan Hyun seperti tersangka. Dan Hyun sangat marah serta tersinggung dengan pertanyaan dan sikap Hansem itu. Lalu Hansem menelepon manajer bar Myong dan menanyakan tentang pelanggan yang berbicara dengan Myong malam itu. Manajer bar mengatakan dia nggak ingat juga. Tapi pelanggan itu adalah seorang pria yang badannya cukup besar. Dan mungkin seorang polisi juga. Pria itu dan Hyun pernah datang bersama juga. Malam itu, Anna menemui Hyun dan menanyanya tentang apakah Myong dan Dong-hun saling kenal. Hyun menjawab kalau dia nggak tahu tentang itu. Di hari lainnya, Hansem mulai menanyai setiap polisi yang mengunjungi bar milik Myong. Tentu aja, hal ini membuat para polisi jadi risih dan merasa nggak senang gitulah. Secara itu bar kan, dan pemiliknya bahkan telah dihabisi nyawanya. Suatu hari, investigasi internal tentang kasus Myong ini bocor ke media.
Hal ini sangat membuat Hyun marah besar. Dia memerintahkan tim Jungho untuk menyelesaikan kasus Myung dalam seminggu. Kemudian Hansem mendapatkan telepon dari manajer bar yang memberitahunya kalau nama pelanggan malam itu adalah Dongsu. Setelah mendapatkan informasi itu, Hansem mendatangi Dongsu untuk menanya perihal Myung, karena Dongsu adalah orang terakhir yang Myung temui. Tapi Dongsu bersikeras bahwa dia pergi meninggalkan bar pada pukul 9.30 malam, karena Myung juga pulang lebih awal hari itu. Hansem terus berusaha keras menyudutkan Dongsu, tetapi Dongsu tersinggung karena diperlakukan sebagai tersangka. Di kantor polisi, Jungho memberi informasi kepada Hansem kalau kartu penghuni apartemen milik Myung hilang. Itu adalah satu-satunya yang telah pelaku curi dari Myung. Pertanyaannya adalah, kenapa si pelaku mencuri kartu masuk apartemen Myung? Malam itu hujan turun. Ena baru tiba di rumahnya dan meminta asisten rumah tangganya untuk menginap. Tetapi ART itu tetap pergi. Pintu terkunci dan Ena tiba-tiba ingat hari pamannya dihabisi. Dari pantulan lemari kaca di rumahnya, Ina melihat ada seseorang bersembunyi di balik pintu rumah pamannya itu, dan orang itu belum pergi. Keesokan harinya, Ena mengajukan diri untuk bergabung dengan tim Hansem untuk menyelesaikan penyelidikan kasus Myung. Karena itu adalah perintah dari Hyun. Hansem pun mau nggak mau menerima keadaan ini, meskipun sebenarnya dia kesal. Hansem lalu mengajak Ena untuk berbicara berdua. Hansem menanyakan kenapa Ena kok bergabung dengan timnya, tapi Ena malah menceritakan kalau dirinya mengingat tentang kejadian 10 tahun yang lalu, di mana dia dan si pelaku berada di ruang yang sama. Mendengar itu, Hansem makin mangkelah sama si Ena. Selama terapi, Ena bertanya-tanya mengapa ia akhirnya bisa ingat kejadian 10 tahun lalu. Dokter Lee berpendapat bahwa mungkin karena Ena merasa bersalah, karena dulu Ena nggak nengok ke belakang untuk melihat pelakunya. Di tempat lain, para polisi mengadakan rapat. Choi-san mengatakan saat kemarin dia mengumpulkan kamera dashboard mobil, seorang pria berusia 50 tahun memberitahu Choi-san kalau tempat mobil Myung terparkir dulunya adalah tempat parkir pria tersebut. Tapi setiap kali pria itu memarkir mobilnya di sana, mobil pria itu dikerjain sampai rusak. Jadi pria itu udah nggak mau lagi parkir di tempat itu, apalagi di situ titik buta tanpa CCTV. Dari cerita itu, Hansem menebak kalau pelakunya sudah merencanakan hal ini bahkan dari jauh-jauh hari. Kemudian Hansem kembali memeriksa CCTV di tempat parkir apartemen The One City, dan Hansem melihat pelakunya melilitkan tali di leher Myung saat Myung ada di dalam mobil. Setelah melihat rekaman itu, Hansem menyelidiki jejak Myung dan menyadari bahwa pelakunya memasuki mobil Myung di tempat parkir bar milik Myung. Karena di sana nggak ada CCTV. Tapi pertanyaannya, kenapa pelakunya menunggu sampai Myung tiba di apartemen untuk menghabisinya? Hansem pun kembali mendatangi TKP, dan Ena juga muncul di sana. Ena bahkan memberikan analisis yang serupa dengan pemikiran Hansem. Pasti ada sesuatu informasi yang Myung ucapkan, sampai si pelaku baru menghabisinya saat Myung tiba di apartemennya. Namun tiba-tiba, Ena mengundang dirinya sendiri untuk makan di rumah Ibu Hansem. Ibu Hansem menyambut keduanya dengan sangat senang, dan mereka pun makan malam bersama. Saat sedang makan, Ena menanyakan banyak hal tentang Hansem, dan ibunya tidak ragu untuk menjawab semua pertanyaan itu. Saat mereka pergi dari rumah Ibu Hansem, Ena mencoba berbaikan dengan Hansem. Ena berusaha menyampaikan kembali analisisnya, kenapa si pelaku mengirimkannya pasal itu. Ena berpikir mungkin karena si pelaku mengenal dirinya. Jadi Ena butuh seseorang yang bisa dipercaya, dan itu adalah Hansem. Ena berharap kalau Hansem juga bisa mempercayai Ena. Keesokan harinya, Jungho mengatakan kalau forensik menemukan sidik jari, meskipun hanya sebagian. Sidik jari itu ditemukan di sandaran kepala pengemudi. Kemudian Ena memberikan analisis profilernya kepada para rekan detektifnya, dan mereka tidak percaya pada analisis Ena yang menyebutkan kalau kasus Myung itu ada hubungannya dengan kasus Dongun, dan kedua kasus itu adalah pembunuhan berantai. Tapi Ena menegaskan kalau kepingan puzzle itulah yang membuatnya merasa yakin kedua kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Ena juga membagikan argumennya, di mana pelaku menghabisi korban di tempat yang pribadi dan terisolasi. Pelaku juga memilih korbannya terlebih dahulu, lalu lama membututi dan mengamati mereka. Lalu ketika waktunya tepat, pelaku menghabisi para korban seketika itu juga, dengan rasa sakit yang minimal. Pelaku tidak menghabisi untuk kesenangan, dan mungkin menyimpan dendam terhadap para korban. Namun yang aneh adalah, pelaku menghabisi korban dengan mengendalikan emosinya. Seolah-olah hanya melakukan pembunuhan aja, bukan membabi buta gitu loh. Biasanya kan kalau dendam pasti membabi buta. Setelah mendengarkan penjelasan Ena, Hansem menyadari kalau sepertinya mereka harus melidiki latar belakang Myung deh. Di tempat lain, Sersanam menuju klinik Dr. Lee untuk sesi terapi. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Myung. Sersanam merasa bersalah. Sebenarnya pada malam kejadian, Sersanam sempat melihat mobil Myung menerobos lampu merah. Jika saja Sersanam menghentikan mobil Myung, mungkin Myung nggak akan kehilangan nyawanya. Jadi Sersanam makin merasa bersalah.
Tapi ketika Sersanam melihat Dr. Lee sedang berbicara dengan rekan dokter lainnya, wajah Sersanam tampak berbeda. Kembali ke kantor polisi, polisi menemukan kalau Myong dan keluarganya telah putus hubungan. Ibunya udah nggak ada dan adiknya ada di luar negeri. Jadi Han Sem berencana untuk menemui ayah Myong. Saat hendak pergi, Ena masuk ke mobil Han Sem dan menawarkan diri untuk menemaninya. Akhirnya mereka sampai di rumah ayah Myong. Tapi sepertinya rumah itu udah lama nggak dihuni. Jadi mereka menanyakan tetangga sekitar dan mendapatkan info kalau ayah Myong ada di panti jompo. Di panti jompo, Ena berpura-pura menjadi Myong dengan mengganti pakaiannya menjadi pakaian anak SMA. Sehingga ayah Myong yang demensia jadi mau berbicara. Sementara itu, Han Sem bertanya tentang wali dari ayah Myong. Petugas memberikan kontak info sepupu yang tinggal di lingkungan yang sama, yang namanya adalah Ducol. Kembali ke Ena, selagi makan bersama dengan ayah Myong, Ena bertanya apakah ayah Myong kenal dengan Dong-hun. Tapi ayah Myong tampaknya tidak tahu. Namun ayah Myong mengingat pacar Myong yang tidak berguna. Ena bertanya apa yang ayah Myong ingat dari pria itu. Ayah Myong berkata kalau dia benci setiap kali melihat wajah pria tersebut. Sedangkan Han Sem, dia pergi ke rumah Ducol. Dan Ducol bercerita kalau Myong kabur dari rumah dari kelas 3 SMP. Itu setelah ibunya tiada. Namun setelah 7 tahun, Myong kembali menemui ayahnya dan membelikannya jaket mahal. Dan Myong juga ingin mengenalkan seorang pria yang ingin dia nikahi kepada ayahnya. Malam itu, Ena serta Han Sem mendatangi rumah ayah Myong dan akhirnya menemukan dompet lama Myong. Dompet itu berisi foto pacar Myong. Dalam perjalanan pulang, Ena membahas bagaimana reaksi ayah Myong jika mengetahui kalau putrinya udah nggak ada. Han Sem mengatakan, tapi kan ayah Myong demensia dan itu lebih baik. Malam itu, Ena mengajak Dr. Lee keluar untuk minum. Mereka berbincang tentang bagaimana manusia berubah. Dr. Lee menegaskan, kalau tidak masalah manusia itu berubah. Yang jadi masalah adalah apa yang dilakukan manusia itu saat dia berubah. Keesokan harinya, Han Sem mendatangi manajer bar dan menanya tentang foto pacar Myong. Manajer bar mengenalinya. Pria itu bernama Kang Cimok. Kang pertama kali datang saat bar dibuka. Dia senang kepada Myong dan menghabiskan banyak uang. Tapi kemudian bulan lalu, Kang datang lagi. Dan kali ini terlihat berbeda karena dia ingin meminjam uang. Kang juga terlihat agresif. Dia membuat keributan di bar itu dan mengklaim keberhasilan bar Myong karena uangnya. Tapi Myong tidak mau memanggil polisi karena ia tidak ingin memprovokasinya. Pada saat yang sama, Junho menelepon Han Sem dan mengatakan kalau hasil sidik jari itu adalah milik Kang Cimok. Dengan segera, polisi berpencar menuju kantor dan rumah Kang. Tapi mereka tidak bisa menemukan Kang. Karena para detektif nggak menemukan Kang Cimok, maka mereka mencari mobil Kang melalui CCTV jalanan. Para polisi akhirnya menemukan mobil Kang di sebuah tempat peristirahatan. CCTV juga menunjukkan Kang memakai pakaian training dan sarung tangan. Dia meninggalkan mobilnya di tempat peristirahatan pada pukul 3.17 dini hari. Kemudian Kang menuju ke jalan belakang dan tidak pernah kembali. Han Sem lalu pergi ke jalan belakang itu dan dia melihat ada tembok pembatas yang sangat tinggi dan besar. Jalan buntu gitu. Bingung kan? Kenapa Kang ke jalan buntu dan nggak pernah kembali lagi ke mobilnya? Para detektif juga menemukan tali di bagasi mobil Kang. Dan Han Sem mengira Kang telah memasukkan kematiannya setelah menghabisi Myong. Choi San lalu menginfokan kalau CCTV menunjukkan mobil Kang ada di sekitaran rumahnya kemarin malam. Lalu dia mengendari mobilnya menuju Waduk Yongpyong pada pukul 11 malam. Kemudian ke tempat peristirahatan pada pukul 2.29 pagi. Dari riwayat kartu kredit Kang, menunjukkan Kang telah menggunakan kartu kreditnya di Hotel Ye. Hotel itu terkenal sebagai surga untuk perselingkuhan. Han Sem segera pergi ke Hotel Ye dan mendapati kalau Kang memang menginap di sana. Tapi Kang sudah keluar semalam. Lalu Han Sem pergi ke kamar bekas Kang menginap semalam dan menemukan cairan merah di wastafel kamar mandi. Langsunglah Han Sem memanggil tim forensik. Hasil forensik menunjukkan bahwa memang ada penghabisan nyawa di kamar mandi tersebut. Namun karena kebijakan privasi hotel, CCTV dihapus setiap hari. Tapi ada tamu yang mengeluhkan musik keras tadi malam dari lantai kamar Kang menginap. Staf juga menginfokan kalau pada pukul 2 pagi, seorang pria berpakaian training pergi dengan membawa koper merah. Han Sem segera pergi ke waduk dan menemukan jejak roda koper. Pencarian pun langsung dilakukan, dan koper merah itu pun segera ditemukan. Di dalam koper merah itu berisi tubuh yang terpotong-potong, tapi tangan dan kepalanya hilang. Hal ini membuat forensik sulit untuk mengidentifikasi tubuh tersebut. Ena akhirnya tiba di waduk itu. Dia memberitahu Han Sem bahwa Kang bukanlah pelaku yang menghabisi Myong. Menurut analisis Ena, Kang bukanlah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Itu berbeda dengan si pelaku yang sudah Ena bahas sebelumnya. Dan Ena mengira tubuh di koper merah itu adalah Kang sendiri. Itu saja, Han Sem tidak langsung percaya dengan analisis Ena. Tetapi saat seluruh detektif tiba di kantor polisi, Junho mengatakan kalau hasil tes DNA pada tubuh di koper merah mengkonfirmasi bahwa itu adalah tubuh Kang. Han Sem yang mendengar itu langsung kaget, menyadari kalau perkataan Ena benar.
Malam itu, Ena tiba-tiba bertanya kepada ART-nya tentang apakah Dong-hun pernah berubah. ART itu mengaku kalau Dong-hun berubah setelah kedua orang tua Ena tiada karena kecelakaan. Dong-hun menjadi orang yang berbeda. Dia juga keluar dari kepolisian. Keesokan harinya, Suk-won menginfokan dari riwayat telepon Kang. Kang mendapat telepon dari ponsel sekali pakai pada pukul 9.40 malam. Itu saat Kang berada di dekat rumahnya. Han-sem menyimpulkan kalau pelakunya berpura-pura menjadi Kang dengan menggunakan pakaian Kang dan sengaja tertangkap CCTV agar bisa kabur. Dari luka di tubuh Kang, pelaku sepertinya menyimpan dendam terhadap Kang. Di sisi lain, Ena mengunjungi istri Kang yang bernama Yang Hee untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ena langsung tahu kalau Yang Hee mengenal Myung. Yang Hee berkata bahwa kalau dia nggak masalah kok Kang punya mantan kekasih. Yang Hee juga mengungkapkan kalau Kang suka mengeluh tentang bagaimana Kang telah menyesal memberi Myung apartemen mahal. Yang Hee lalu menyediakan kopi dan musik untuk dinikmati berdua dengan Ena. Ena bahkan menebak dengan benar kalau Yang Hee dan Kang tidur di kamar yang terpisah. Gak hanya itu, Ena juga menebak kalau Yang Hee pernah kehilangan orang terdekatnya. Melihat Ena yang kayak peramal begitu, Yang Hee pun langsung membuka dirinya. Yang Hee nampaknya sangat terobsesi memiliki kamar sendiri. Dia juga menceritakan saat usia 13 tahun, rumahnya kebakaran. Nenek dan kakak Yang Hee kehilangan nyawanya. Lalu setelah pindah, Yang Hee tidak mendapatkan kamar pribadi untuknya. Mendengar cerita Yang Hee, raut wajah Ena pun berubah. Keesokan harinya, Ena ingin berbagi teorinya dengan Han-sem, lalu meneleponnya. Tetapi seperti biasa, Han-sem mengabaikannya. Karena itulah, Ena langsung mendatangi apartemen Han-sem dan menebak kode sandi pintunya. Dalam 3 kali coba, Ena pun berhasil masuk ke dalam apartemen Han-sem. Han-sem yang baru pulang ke rumah kaget ketika melihat Ena, tapi Ena mengabaikannya dan menyinggung kalau kode sandi pintu mereka tuh sama. Itu adalah tanggal pertama kali Han-sem mendapatkan kasus pertamanya. Ya benar, itu adalah tanggal di hari Dong-hun kehilangan nyawanya. Kemudian Ena mengatakan kalau dia udah bertemu dengan Yang Hee yang adalah istri Kang. Ena mulai membicarakan analisisnya. Dia merasa aneh karena Yang Hee tidak merasa sedih saat menceritakan tentang kakak dan neneknya yang telah tiada. Tapi Yang Hee malah sedih dan marah ketika dia nggak punya kamar sendiri. Terlebih lagi, Yang Hee juga terlihat nggak sedih atas kehilangan suaminya. Mendengar itu, Han-sem menyeletuk berkata, Ena juga sama kayak Yang Hee. Ena nggak emosional kan ketika Dong-hun meninggal? Aduh, kocak juga nih mereka berdua. Jadi Yang Hee pun dipanggil kembali keesokan harinya untuk diinterogasi. Melihat situasi di ruangan itu, Yang Hee bertanya, apakah sekarang dia adalah tersangkanya? Karena biasanya, kalau pasangan suami istri salah satu kehilangan nyawanya, pasti pasangannya yang akan menjadi tersangkanya. Han-sem lalu bertanya, apakah Yang Hee pernah selingkuh? Yang Hee menjawab iya. Dia pernah berselingkuh dengan 3 atau 4 pria gitu. Terakhir, Yang Hee berpacaran dengan seorang atlet, tapi putus sebulan yang lalu. Tapi tiba-tiba Yang Hee berkata, kalau jangan-jangan si atlet itulah yang telah menghabisi Kang, karena dendam telah diputusin oleh Yang Hee. Yang Hee lalu meminta Han-sem untuk menginterogasi si atlet juga. Maka karena itu, Han-sem menemui si atlet yang bernama Roh Jae-wook. Jae-wook mengatakan kalau dia juga berhubungan sama wanita lain, gak cuma sama Yang Hee aja. Namun ada luka di tangan Jae-wook. Hal ini membuat Han-sem berpikir kalau Jae-wook bisa jadi bekerja sama dengan Yang Hee untuk menghabisi Kang. Di kantor polisi, para detektif membahas tentang masalah Jae-wook dan Yang Hee ini. Lalu Ena mengusulkan untuk mengadu domba mereka aja sekalian, agar mendapatkan pengakuan. Maka karena itu, Han-sem menginterogasi Jae-wook lagi, menanyakan apa hubungan Jae-wook dan Yang Hee. Jae-wook mengatakan kalau mereka berdua dulunya satu SMA, dan sekarang menjadi selingkuhan, tapi mereka udah putus bulan lalu. Han-sem lalu mengungkapkan kalau kebakaran yang terjadi di rumah Yang Hee dulu itu bukanlah kecelakaan, tapi seseorang memang membakar rumah itu. Dan saat itu yang disalahkan adalah tetangga Yang Hee. Masalahnya, tetangga Yang Hee itu sampai sekarang menghilang. Hal ini membuat Jae-wook takut. Han-sem menambahkan, oh iya, kami juga lagi menginterogasi Yang Hee di ruang sebelah. Katanya Yang Hee, kamu yang telah menghabisi Kang. Han-sem lalu memperlihatkan foto koper merah kepada Jae-wook dan mengatakan kalau koper itu sama dengan yang dibeli Yang Hee 3 bulan lalu. Awalnya Jae-wook hanya diam aja dan meminta izin untuk pulang. Tapi Han-sem menyarankan agar Jae-wook tetap di kantor polisi, karena itu lebih aman. Han-sem juga langsung menebak bahwa Jae-wook ada di TKP saat Yang Hee memotong-motong tubuh Kang. Jae-wook yang udah nggak tahan dari tadi akhirnya muntah dan mengakui semuanya. Jae-wook bahkan menuntun para detektif ke tempat di mana kepala dan tangan Kang dikubur. Langsunglah hal ini menjadi berita hits di kota tersebut. Di berita juga ditegaskan kalau Kang adalah tersangka pelaku penghabisan nyawa Myung. Dan dengan ini kasus Myung pun ditutup. Setelah ini, Ena kembali mendatangi para detektif itu dan menegaskan kalau kasus Myung belum selesai. Karena Kang dan Yang Hee bukanlah orang yang menghabisi Myung. Setelah mengatakan itu, Ena pun pergi meninggalkan para detektif dengan tanda tanya besar. Saat makan malam bersama Dr. Lee, Ena berbicara tentang Yang Hee. Ena khawatir dirinya mungkin juga manipulatif seperti Yang Hee.
mengingat mereka berdua memiliki sifat dan kejadian tragis di dalam hidup. Namun, tidak begitu menurut Dr. Lee. Dr. Lee yakin kalau Anna adalah orang yang transparan dan tulus. Kemudian, saat Anna pulang ke rumah, dia kembali menemukan paket yang sama. Isinya adalah puzzle ketiga, dengan gambar seorang pria yang tubuhnya terpotong-potong dan dikelilingi oleh anak-anak. Setelah mendapatkan kepingan puzzle ketiganya, Anna semakin gelisah. Karena kan Kang dihabisi oleh istrinya sendiri, bukan sama si pengirim puzzle. Tapi kenapa si pengirim puzzle mengirimkan puzzle Kang Meninggoy? Malam itu, Anna berusaha keras untuk memahami semuanya. Keesokan harinya, Anna mengunjungi Yang Hee di penjara, dan mereka mendiskusikan puzzle tersebut. Yang Hee merasa tertarik dengan teka-teki itu, dan akhirnya menyadari kalau pada malam dia membuang koper merah di waduk, sepertinya Yang Hee merasa ada yang membututinya. Yang Hee lalu bertanya, bagaimana tim detektif tahu di mana dia membuang kopernya? Anna menjawab, kan ada jejak roda koper. Yang Hee tambah bingung dan berkata, nggak mungkin. Waktu itu aku dan Jae-wook menggotong kopernya kok. Nah loh, berarti si pengirim puzzle telah memasukkan jejak roda koper di waduk. Hal inilah yang menuntun para detektif ke koper merah itu. Di sisi lain, Handsome mendatangi sebuah TKP karena ada kasus penghilangan nyawa lagi. Korban bernama Choi Young-han, seorang pekerja pabrik. Choi Young-han kembali dari cuti panjang selama setahun dan berpesta dengan 3 rekan kerjanya di ruang istirahat. Tapi Choi kehilangan nyawanya karena ada racun dalam soju yang diminumnya. Anna juga muncul di TKP dan mencoba menganalisis TKP. Di kantor polisi, Handsome menginterogasi rekan kerja Choi yang pertama bernama Jung Chul. Jung Chul adalah orang yang melaporkan dan memanggil ambulans untuk Choi. Rekan kerja kedua adalah Gap Jae. Dia mulai minum bersama Choi pada pukul 8 malam dan pulang pada pukul 1 dini hari. Rekan ketiga adalah Dok Moon. Dia yang membeli makgeolli, soju, dan makanan untuk mereka. Tapi Dok Moon nggak ingat jam berapa dia pulang ke rumahnya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya para detektif mendapatkan hasil dari forensik. Dinyatakan kalau Choi kehilangan nyawanya karena nikotin yang berlebihan. Forensik juga menemukan jejak nikotin di botol soju. Dengan begitu, para detektif kembali rapat. Sugwang langsung mengatakan pemikirannya. Sugwang berpikir kalau Dok Moon lah pelakunya, karena Dok Moon yang beli sojunya. Tapi dia sendiri tidak meminum soju. Namun Handsome memikirkan hal yang berbeda. Dia merasa Dok Moon dan kedua rekan Choi lainnya tidak ada motif untuk menghabisi Choi. Karena hubungan mereka berempat tuh baik-baik aja. Malam itu secara kebetulan, Anna dan Handsome sama-sama datang ke TKP tempat Choi kehilangan nyawanya. Mereka mendiskusikan siapa pelakunya dan apa motifnya. Karena tidak bisa memperhitungkan apapun, Anna menyeret Handsome ke rumah Handsome. Di sana, Anna mengatakan pendapatnya. Dia berpikir kalau pelakunya adalah orang lain. Pelaku sengaja menaruh soju berisi nikotin di dalam kulkas, dan sengaja membuat ketiga teman Choi saling menyalahkan satu sama lain. Jadi Anna menyarankan agar mereka mencari tersangka di luar ketiga orang tersebut. Karena bisa jadi pelakunya memiliki dendam kepada keempat orang itu. Mendengar penjelasan Anna, Handsome langsung menginterogasi seorang petugas kebersihan bernama Yong Dong-han. Karena dia satu-satunya orang yang ada di ruang TKP pekan ini selain keempat orang itu. Namun Yom menegaskan kalau bukan dialah pelakunya. Secara Yom nggak punya alasan untuk menargetkan keempat pria itu. Tapi Yom mengungkapkan sebuah kejadian mengejutkan dari setahun yang lalu. Anna lalu mendatangi Handsome dan mereka mendatangi rumah Choi. Rumah itu tampak sangat rapi dan kosong. Hanya ada satu foto di rumah itu. Itu adalah foto Choi bersama dengan ketiga temannya. Setelah melihat foto itu, Anna menyadari bahwa Choi bundir untuk menjebak ketiga temannya itu. Anna lalu bertanya kepada Handsome, putra Choi meninggal tahun lalu kan? Coba deh kamu interogasi teman-teman Choi lagi. Apakah Choi punya alasan untuk menghabisi ketiga temannya itu? Akhirnya ketiga teman Choi diinterogasi bersama. Handsome bertanya, apakah kalian bertiga ada hubungannya dengan kematian putra Choi tahun lalu? Pak Yom sudah menceritakan semuanya, tapi saya ingin mendengar dari kalian. Kilas balik ke 1 tahun lalu, di mana Choi mengajak putranya ke pabrik, karena putranya ingin bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri. Dan Choi mengenalkan putranya itu kepada ketiga temannya. Suatu hari, Choi sedang bekerja di luar pabrik, dan ketiga teman Choi meninggalkan putra Choi dengan tugas berbahaya. Lalu mereka bertiga malahan bersantai di ruang istirahat. Tapi beberapa saat kemudian, putra Choi mengalami kecelakaan ketika bekerja. Mereka bertiga bergegas datang ketika lengan putra Choi sudah tersangkut di mesin. Sudah terlambat dan putra Choi akhirnya kehilangan nyawanya. Selain itu, ketiga teman Choi masih sempat membahas bagaimana cara menutupi kesalahan mereka sebelum memanggil polisi. Kembali ke saat ini, Handsome membuka mata ketiga orang itu tentang betapa buruknya tindakan mereka. Dan bagaimana Choi sebenarnya tahu kalau putranya meninggal bukan karena kecelakaan biasa. Handsome juga mengatakan kalau Choi melakukan bundir untuk membalaskan dendamnya agar ketiga temannya itu saling salah menyalahkan. Mendengar perkataan Handsome, ketiga orang itu tampak sedih dan merasa bersalah.
Kilas balik lainnya memperlihatkan Choi mencampur soju dengan nikotin dan menaruhnya di kulkas. Begitu pesta dimulai, Gabjae keluar untuk menelepon. Dokmun pergi ke kamar mandi dan Jungchul tertidur. Tapi Choi dia meminum soju beracun itu. Dan kejang-kejang sebelum akhirnya kehilangan nyawanya. Ternyata itulah yang terjadi sahabat tonton. Sekarang Ena sedang menjalani terapinya lagi. Dia mengatakan kalau dia nggak bisa menerima keputusan Choi, kenapa Choi bundir? Seharusnya dihabisi aja ketiga temannya itu. Dr. Lee terkesima melihat Ena begitu frustasi. Dr. Lee menjelaskan bahwa dalam situasi sulit, beberapa orang menyerang orang lain, dan beberapa orang menyerang diri mereka sendiri. Malam itu, Ena kembali masuk ke apartemen Hansem. Dan kali ini, Ena mengeluarkan soju yang dibawanya tadi dari dalam kulkas, lalu menghidangkannya untuk dirinya dan Hansem. Ena lalu berkata, ada dua tipe orang di dalam dunia ini. Beberapa orang menyerang orang lain, dan beberapa orang menyerang dirinya sendiri. Ena meminta Hansem untuk menebak tipe yang mana Ena itu. Hansem tidak menjawab, dia hanya meminum soju yang Ena hidangkan untuknya. Tentu saja, soju itu tidak beracun dan Hansem baik-baik aja. Dengan tindakan Hansem itu, Ena menjadi senang, karena akhirnya Hansem mempercayai Ena. Ena lalu memberikan kepingan puzzle ketiga kepada Hansem. Hansem tentu sangat terkejut melihat gambar di puzzle itu. Ena lalu berkata, kalau pelaku sesungguhnya pasti sangat dekat dengan mereka. Ena lagi-lagi memiliki teori baru. Dia berpikir bagaimana jika Donghun, Miyong, dan Kang mungkin telah menyakiti si pengirim puzzle itu. Maka karena itu, si pengirim puzzle akhirnya menghabisi mereka untuk membalaskan dendamnya. Pagi harinya, Hansem terbangun di meja makannya. Dia terkejut ketika melihat Ena tiba-tiba datang lagi dengan membawa beberapa kardus ke rumahnya. Kilas balik semalam, Ena menyarankan agar mereka mendirikan base camp di rumah Hansem. Dan gilanya, Hansem menyetujuinya. Jadi ya udah deh, mereka berdua akan bekerja sama untuk mencari tahu siapa pengirim puzzle itu. Saat mereka bekerja, Ena bertanya tentang tato di leher Hansem. Dan Hansem mengungkapkan bahwa tato itu dibuat saat Hansem menyamar sebagai anggota geng. Ena menganggap Hansem keren, dan Hansem pun berlagak keren gitu. Petunjuk terbaru mereka dalam kasus pengirim puzzle adalah Do Yunsu. Yunsu adalah presiden konstruksi DH. Junsu dan Kang sempat berbicara di telepon sebanyak 3 kali sebelum Kang tiada. Hansem lalu bertanya kepada Jungho. Jungho juga mencurigai Yunsu, karena Yunsu mengaku tidak mengenal Kang. Padahal mereka sempat teleponan sebanyak 3 kali. Namun Ena bergerak cepat, dia langsung aja menemui Yunsu. Dan Yunsu tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak mengenal Kang, Miyong, ataupun Donghun. Sikap Yunsu sangat tidak ramah, dan menunjukkan risih terhadap Ena. Yunsu bahkan menyuruh Ena untuk pergi dari kantornya. Sementara itu, Hansem menemui Yang Hee di penjara. Ternyata Yang Hee bersama Kang pernah mengunjungi Yunsu 3 tahun lalu. Itu karena Kang meminta Yunsu untuk meresmikan pernikahan mereka. Tapi Yunsu nggak mau. Yang Hee tahu, Kang pernah mengatakan kalau dirinya dan Yunsu pernah sukses bersama. Namun detailnya kayak apa, Yang Hee juga nggak tahu. Di sisi lain saat Ena terapi, dia bertanya kepada Dr. Lee tentang bagaimana rasanya tinggal bareng bersama Dr. Huang. Dr. Lee mengklaim bahwa itu hanya untuk menghemat biaya, dan mereka hanya tinggal di gedung yang sama, bukannya tinggal bareng. Intinya, Dr. Lee nggak ada ke arah romantis. Setelah sesi terapinya, Ena mendatangi ruangan Dr. Huang, kemudian melihat lukisan karya Dr. Huang. Ena lalu menggodanya dengan mengatakan lukisan itu tampak seperti tiruan. Malam itu, Ena membawa barang-barangnya ke rumah Hansem, karena dia merasa nyaman tinggal di rumah Hansem. Tentu saja, hal ini membuat Hansem jengkel. Ena mengakui kalau setelah 10 tahun, dia akhirnya bisa tertidur pula selama 2 jam. Biasanya, Ena hanya tertidur selama 5 menit. Ena mengklaim mungkin karena rumah Hansem tidak meninggalkan bekas luka seperti rumahnya. Ena juga belum bisa pindah dari rumahnya, karena dia masih harus mengingat kebenaran hari itu. Tepat pada saat itu, Jungho mengabari Hansem kalau Yunsu sudah kehilangan nyawanya karena dibunuh di kantornya. Segeralah Ena dan Hansem mendatangi TKP. Para detektif penasaran karena Ena dan Hansem datang bersama. Tapi Ena mengalihkan pembicaraan. Jungho juga menanya Hansem mengapa tadi pagi Hansem bertanya tentang Yunsu. Tapi Hansem mengatakan kalau dia belum bisa memberitahu Jungho. Mengenai Yunsu, CCTV di lantai tempat Yunsu kehilangan nyawanya telah dihapus. Saat di kantor polisi, reporter Park mendatangi Jungho dan ingin tahu lebih banyak tentang kematian Yunsu. Reporter Park mengira kematian terkait dengan skandal lobi wali kota dan kematian di restoran Yang. Tapi Jungho tidak memberitahu apapun kepada reporter Park. Di BFN, Ena dan Hansem sedang menunggu hasil forensik. Namun tiba-tiba seorang penjaga BFN mendatangi Ena dan mengatakan seseorang mengirimi Ena paket. Buset dah, sampai disamperin ke BFN segala loh. Paket itu berisi potongan puzzle keempat, bergambar seorang badut. Akhirnya, hasil otopsi pun keluar, mengungkap bahwa Yunsu kehilangan nyawanya karena overdosis insulin. Dokter forensik mengklaim kalau seseorang dengan sengaja menyuntikkan insulin dalam kadar berlebih di leher Yunsu.
Setelah mendapatkan laporan itu, Hansem dan Enna melanjutkan perjalanan ke kantor polisi. Hansem bertanya-tanya bagaimana si pelaku bisa mengetahui lokasi Enna berada. Karena ingin memeriksa kepingan puzzle itu, Enna langsung turun dari mobil dan bergegas pulang ke rumah Hansem sendirian. Ketika Enna menggabungkan keempat puzzle tersebut, Enna melihat ada boneka, gula-gula kapas, anak-anak yang menari, istana pasir, dan biang lala. Enna bertanya-tanya apakah maksudnya ini taman hiburan. Apakah keempat orang ini melakukan sesuatu kepada pengirim puzzle di taman hiburan? Pada saat itu, Hansem muncul di rumahnya. Dia memarahi Enna karena kabur begitu aja tadi, dan ponselnya nggak diangkat. Mendengar Hansem peduli kepadanya, Enna pun menggodanya. Enna berpikir kalau dirinya nggak akan kenapa-napa, karena si pengirim puzzle pasti ingin Enna mengungkap makna dari puzzle-puzzle itu. Keesokan harinya, Jungho dan Hansem pergi ke restoran yang tengah dibangun. Mereka menemui Doho, sang mandor. Ternyata kemarin itu, Doho dan Yunsu janjian akan bertemu. Jungho bertanya, sebenarnya apa penyebab kematian di resort Yang? Doho menjawab, itu kecelakaan yang terjadi saat pengolahan beton. Hansem lalu bertanya, kira-kira apakah ada orang yang punya motif untuk menghabisi Yunsu? Doho tertawa dan berkata ada banyak orang, sampai nggak bisa disebut satu persatu. Tapi Doho mengungkap teman golf Yunsu, yaitu Kang Cimok. Yang membuat Doho bingung adalah Yunsu yang arogan seringkali diam setiap kali Kang mabuk dan mengamuk. Di tempat lain, Enna mendatangi sebuah taman hiburan yang biang lalanya mirip dengan gambar di puzzle. Nama taman hiburan itu adalah Dreamland. Namun Enna diberitahu kalau Dreamland akan ditutup akhir bulan ini, dan mendapati kalau tidak ada kecelakaan atau insiden besar yang terjadi di Dreamland. Ketika Hansem sampai di rumahnya, dia melihat banyak balon, foto-foto taman hiburan di dinding rumahnya. Dan Enna yang berdiri mematung. Hansem bertanya, ini semua apaan? Enna mengatakan kalau dia udah menemukan taman hiburan yang menjadi latar belakang gambar kepingan puzzle. Masalahnya, Enna belum bisa menemukan hubungan antara taman hiburan itu dengan Donghun, Myong, Kang, dan Yunsu. Keesokan paginya, Hansem dan Choi-san pergi ke TKP Yunsu untuk kembali memeriksa TKP tersebut. Tiba-tiba, Choi-san menyadari ada sapu tangan yang hilang dari TKP. Choi-san bersumpah sapu tangan itu berada di dekat sandal Yunsu, tapi tidak ada di foto. Choi-san adalah orang yang pertama tiba, diikuti oleh Su-guang, Yong-hwa, Jung-ho, dan tim forensik. Hansem lalu mencari sapu tangan yang Choi-san maksud di kotak barang bukti, tapi tidak menemukannya. Kemudian mereka berdua melihat rekaman pada hari itu, dan tidak ada sapu tangan yang Choi-san maksud. Hansem lalu memerintahkan Choi-san untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Kemudian Hansem mendiskusikan tentang ini dengan Jung-ho. Sepertinya sapu tangan itu adalah milik pelaku, karena Yunsu nggak mau pakai sapu tangan. Jung-ho yakin Choi-san tidak punya alasan untuk berbohong. Jadi pasti ada seseorang yang mengambil sapu tangan itu, dan mereka menyimpulkan pelaku atau komplotannya adalah sesama detektif. Malam harinya, Enna meminta Hansem menemuinya di apartemen Myong. Enna menjelaskan kalau apartemen Myong menghubungkan Myong, Kang, dan Yunsu. Tadinya apartemen itu milik Yunsu sebelum ia berikan kepada Kang. Lalu Kang memberikannya kepada Myong. Enna yakin ada sesuatu yang terjadi di apartemen itu. Setelah pembicaraan di apartemen Enna dan Hansem melanjutkan pembicaraan mereka di markas. Enna bertanya-tanya, kenapa pamannya tidak berhubungan dengan mereka bertiga? Kan Donghun juga dihabisi. Seharusnya berhubungan dong dengan ketiga orang itu. Hansem berpendapat, bagaimana jika Donghun menutupi suatu kejadian yang terjadi di apartemen itu? Keesokan harinya, Hansem mendatangi Dongsu dan menanyakan tentang orang seperti apa paman Enna si Donghun itu. Secara Dongsu kan teman Donghun. Dongsu mengatakan kalau Donghun adalah polisi yang baik. Donghun berhenti dari kepolisian karena dia nggak berhasil menangkap pelaku kasus pembunuhan berantai di masa itu. Kemudian Hansem kembali bertemu dengan Enna di ruang arsip kepolisian. Di sana Hansem menceritakan tentang alasan Donghun berhenti dari kepolisian. Enna jadi semakin merasa kalau dia nggak mengenal siapa pamannya itu. Dan rahasia besar apa yang pamannya kubur. Enna dan Hansem lalu mencari berkas kasus yang kira-kira berhubungan dengan Donghun dan keempat kepingan puzzle itu. Mereka akhirnya menemukan satu kasus. Itu adalah kasus pencemaran nama baik. Dan penggugatnya adalah keluarga dari kasus pembunuhan berantai yang merupakan kasus terakhir Donghun. Saat Enna dan Hansem menemui penggugat itu, penggugat mengatakan kalau saudara perempuannya adalah korban terakhir dari kasus pembunuhan berantai itu. Penggugat menanyakan kenapa polisi tidak segera menangkap pembunuh berantai itu 20 tahun lalu. Jika tertangkap, maka saudarinya nggak perlu jadi korban. Dan setelah saudara jadi korban, seorang jurnalis koran malahan menyebarkan hoaks kalau saudara penggugat adalah wanita bar. Maka dari itu si penggugat melaporkan pencemaran nama baik. Bahkan sampai sekarang, penggugat masih ingat nama jurnalis koran itu. Dia adalah Lee Gang-yun. Dan Lee Gang-yun sudah kehilangan nyawanya karena bundir.
Hal ini tentu mengejutkan Hansem dan Ena. Malam itu, Hansem dan Ena menemui polisi di wilayah Lee Gang-hyun Bundir dan meminta berkas kasusnya. Saat memeriksa berkas kasus tersebut, Ena menemukan Lee Gang-hyun sering berkomunikasi dengan Oh Chol-jin. Dan dari foto kasus, mereka melihat di samping tubuh Lee Gang-hyun terbaring, ada kepingan puzzle lainnya. Terungkap juga kalau Lee Gang-hyun kehilangan nyawanya 8 bulan sebelum Dong-hun dihabisi. Ena langsung menyadari kalau Lee Gang-hyun adalah kasus pertama dari misteri puzzle ini. Yang berarti Lee Gang-hyun bukanlah bundir, namun dihabisi. Keesokan paginya, Hansem mengajukan cuti selama setahun kepada Jung-ho. Dia mengatakan kalau dia dan Ena sedang menyelidiki puzzle-puzzle itu. Jung-ho tentu terkejut dengan keputusan Hansem. Dia tidak menyetujui Hansem cuti. Tapi Hansem diperbolehkan melakukan penyelidikan tentang puzzle itu. Karena bagaimanapun, puzzle itu berkaitan dengan kasus mereka. Namun Jung-ho menginginkan agar Hansem melaporkan segala hasil penyelidikannya kepada Jung-ho. Setelah itu, Hansem menemui detektif yang dulu menangani kasus Lee Gang-hyun. Detektif itu berkata kalau dirinya juga curiga dengan cara Lee Gang-hyun bundir, karena kepalanya dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kan gak umum aja orang bundir melakukan hal itu. Tapi masalahnya, keluarga Lee Gang-hyun gak menginginkan otopsi. Maka karena itulah kematian Lee Gang-hyun ditutup sebagai kasus bundir. Di sisi lain, Ena mendatangi kantor polisi di wilayah Lee Gang-hyun Bundir dan menemukan kepingan puzzle di dalam kotak barang bukti kasus itu dengan gambar seorang pria memegang kamera. Kembali ke Hansem, detektif itu lalu menyuruh Hansem untuk berbicara dengan Jung-ho. Karena dulu tuh Jung-ho yang awalnya memimpin kasus Lee Gang-hyun. Nah loh, segeralah Hansem menemui Jung-ho dan menanyakan kenapa Jung-ho nggak memberitahu Hansem tentang kasus Lee Gang-hyun. Itu kan awal mula kepingan puzzle itu muncul. Tapi Jung-ho tidak menjawab pertanyaan Hansem. Dia malahan mengklaim kalau Hansem tidak benar-benar mengenal Ena. Jung-ho menceritakan, dulu Lee Gang-hyun ditemukan meninggal di apartemennya. Tapi pada hari itu, putra Gang-hyun bersama teman-temannya mengadakan kelompok belajar tepat di lantai atas apartemen Gang-hyun. Dan salah satu dari teman-teman putra Gang-hyun adalah Ena dong. Pada jam kematian Gang-hyun, Ena tuh nggak ada alibi yang jelas. Karena itulah, Jung-ho minta izin kepada Dong-hun untuk menginterogasi Ena. Karena kan saat itu Ena masih di bawah umur. Tapi Dong-hun tidak mengizinkan Jung-ho untuk melakukannya. Dan malahan membela keponakannya itu. Sejak saat itulah Jung-ho merasa curiga sama Ena. Apalagi 8 bulan kemudian Dong-hun juga meninggal. Dan lagi-lagi Ena nggak ada alibi yang jelas. Jung-ho bertanya kepada Hansem, apakah Hansem bisa mempercayai Ena sekarang? Aduh, mabok dah. Malam itu, Hansem menanyai alibi Ena di waktu Gang-hyun dihabisi. Ena menjawab kalau malam itu dia ke atap apartemen. Hansem bertanya lagi, terus kenapa Ena dari awal nggak jujur aja ke Hansem? Kalau Ena tahu siapa Gang-hyun? Karena kan Gang-hyun adalah ayah dari salah satu teman Ena. Ena menjawab dia malu aja ketahuan pernah ikut kelompok belajar ilegal saat masih SMA. Ena merasa kesal dan menyuruh Hansem untuk memilih lebih mempercayai Jung-ho apa Ena. Setelah mengatakan itu, Ena pun pergi meninggalkan rumah Hansem. Keesokan harinya, Ena mengunjungi Oh Chol-jin di Jeju setelah menyadari bahwa Chol-jin adalah teman Dong-hun. Mereka mengobrol di atas kapal. Namun saat Ena bertanya tentang Gang-hyun, sikap ramah Chol-jin berubah menjadi mengancam. Sedangkan di Seoul, Hansem sedang dalam dilema, lalu mencoba menelepon Ena. Tapi yang mengangkat telepon Ena adalah seorang polisi di Jeju. Hansem makin terkejut saat mengetahui bahwa Ena telah ditangkap sebagai tersangka pembunuhan. Kita lalu melihat seorang pekerja galangan kapal menemukan Ena sedang menarik sesuatu dari atas kapal. Dan ternyata, itu adalah tubuh Chol-jin yang udah tenggelam. Keesokan paginya, Hansem akhirnya tiba di kantor polisi Jeju. Dia langsung menemui Ena yang sedang ditahan, dan menanyakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Tapi Ena tidak menjawab apapun dan pergi meninggalkan Hansem dalam kebingungan. Karena masalah ini cukup besar, kepala polisi Hyun beserta Jung-ho mendatangi Ena di kantor polisi Jeju. Mereka menginginkan agar Ena mengatakan yang sebenarnya, agar masalah ini cepat selesai. Tapi Ena nampak tidak peduli. Kemudian Hansem mengirimi Dr. Lee sebuah pesan. Ternyata Dr. Lee dan Dr. Hwang sedang berada di Jeju juga karena mereka ada seminar. Akhirnya kedua dokter itu pun mengunjungi Ena di penjara. Setelah selesai mengobrol, Dr. Lee melapor kepada Hansem kalau Ena nggak banyak bicara. Ena hanya meminta Dr. Lee untuk memberikan sebuah kepingan puzzle kepada Hansem. Kali ini bergambar seorang pria melahap banyak hamburger dan digantung. Melihat puzzle itu, Hansem langsung mendatangi Ena di selnya. Hansem memaksa Ena untuk menceritakan apa yang terjadi. Karena Hansem ingin mengeluarkan Ena dari penjara. Tapi Ena hanya memberikan Hansem sebuah kartu nama dari taksi yang dikendarainya. Menyatakan kalau itu adalah alibinya. Sementara itu di Seoul, Dong-su, Hyun, dan Jung-ho berkumpul bersama. Mereka membicarakan kalau sepertinya analisis Ena benar.
Ini adalah pembunuhan berantai kepingan puzzle, dan Choljin adalah korban ke-6. Kembali ke Jeju, akhirnya Hansem bisa membebaskan Ena, karena pada waktu perkiraan Choljin meninggal, Ena sedang ada di dalam taksi. Pengemudi taksi bilang kalau dia menjemput Ena dari dermaga ke hotel, kemudian kembali lagi ke dermaga. Hansem menanyakan kenapa Ena melakukan hal seperti itu. Ena hanya menjelaskan kalau dia diberikan kepingan puzzle itu saat sedang berada di dalam taksi. Ena tentu merasa ini sangat janggal banget. Kok bisa pelakunya tahu dimanapun Ena berada? Keesokan harinya, Ena menemui Dr. Lee di kliniknya. Dengan gamblang, Ena mengatakan kalau dirinya mencurigai Dr. Lee. Tapi seperti biasa, Dr. Lee menanggapi Ena dengan tenang. Setelah berbicara dengan Dr. Lee, Ena menemui Dr. Huang di ruangannya. Sepertinya Ena mencurigai kedua dokter itu. Tapi Dr. Huang sedang tidak ada di tempat. Sementara itu, Hansem mendatangi kantor polisi Mapo untuk mencari lebih dalam tentang Jungho. Polisi di sana hanya mengatakan kalau Jungho memang penyidik yang hebat, tapi tidak terlalu memusingkan pertemanan. Tapi ada yang dia ingat, pada malam kematian Donghun, polisi itu dan Jungho sedang minum bersama. Tapi tiba-tiba, Jungho pamit pergi sebentar dengan alasan mau membantu saudaranya. Padahal sepengetahuan Hansem, Jungho itu nggak punya saudara. Dia tumbuh di panti asuhan. Jujur makin mumet deh ini kasus ya. Hansem lalu mendatangi tempat minum yang dikatakan oleh polisi itu. Ternyata jarak dari tempat minum itu ke rumah Donghun adalah 12 menit. Yang berarti bisa aja Jungho yang menghabisi Donghun. Kemudian di kantor polisi, Dongsu memberikan arahan kalau tim Jungho beserta Ena akan mengerjakan kasus pembunuhan berantai kepingan puzzle. Ena lalu memberikan arahannya. Dia menjelaskan kalau melihat dari susunan 6 kepingan puzzle yang udah terkumpul, kemungkinan besar totalnya ada 9 keping. Berarti masih ada 3 kasus pembunuhan lagi yang akan terjadi. Malam itu, Hansem dan Ena kembali bertemu. Hansem dengan segala pemikirannya menduga kalau Jungho lah pelaku yang sebenarnya. Ya, meskipun belum ada bukti jelasnya. Keesokan harinya, Hansem menyatakan pemikirannya itu kepada Dongsu. Setelah itu, tim mengadakan rapat. Choi-san mengatakan kalau Choljin pernah menjadi mandor untuk mengawasi pembangunan The One City. Choljin meninggal karena sesak napas. Dia dicekik sampai kehilangan nyawanya. Tapi seperti pembunuhan lainnya, tidak ditemukan DNA pelaku dan CCTV pun tidak merekam apapun. Keesokan harinya, Hansem tiba-tiba meminta tolong kepada Choi-san. Ternyata, Hansem ingin menghipnotis Choi-san untuk mengetahui kejadian sapu tangan di lokasi Yunsu. Setelah berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh teman profiler Ena, akhirnya kita mendapatkan sebuah pengungkapan kalau Jungho lah yang telah mengambil sapu tangan tersebut. Mendengar itu, Hansem langsung kaget dan tidak percaya. Kemudian kita melihat Jungho menghadapi Hansem. Dia mengeluarkan sapu tangan yang telah diambilnya dari TKP Yunsu. Jungho bahkan dengan gamblang mengakui kalau dialah yang telah menghabisi semua orang yang ada di puzzle. Ya, kecuali Kang ya. Mendengar itu, Hansem langsung menangkap Jungho di tempat. Hal ini pun disaksikan oleh para detektif lainnya. Di ruang interogasi, Hansem menanyakan kenapa Jungho menghabisi kelima orang itu. Jungho mengatakan kalau dia akan menjawab semuanya asal Hansem memanggil pers. Hansem bertanya, kenapa Jungho mengakui semua ini? Jungho berkata kalau dia udah lelah dengan semua ini. Jadi dia memilih untuk mengaku aja. Setelah ini, seluruh tim kembali rapat. Mereka membahas tentang bagaimana Jungho dibesarkan di panti asuhan dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini, tim hanya mendapatkan pengakuan Jungho aja. Mereka belum menemukan bukti apapun yang menunjang pengakuan Jungho. Sehingga hal ini tentu tidak cukup kuat untuk mendakwa Jungho. Tapi Ena menyarankan agar tim menuruti keinginan Jungho untuk memanggil pers. Dengan begitu, tim jadi tahu apa yang sebenarnya Jungho rencanakan. Keesokan harinya, Ena mendatangi Hansem di rumahnya. Hansem terlihat sangat putus asa dan frustasi. Dia masih nggak nyangka aja, atasan yang begitu dia kagumi ternyata adalah pelaku yang sebenarnya. Hansem bertanya kepada Ena, apa benar Jungho lah pelakunya? Karena Hansem merasa, Jungho mengaku hanya untuk menyakiti dirinya sendiri. Tapi Ena mengatakan agar mereka pergi ke panti asuhan tempat Jungho dulu dibesarkan. Saat di panti asuhan itu, Ena dan Hansem bertemu dengan seorang pria. Pria itu mengaku teman Jungho dan mereka tumbuh bersama di panti asuhan tersebut. Pria itu tidak percaya dengan pengakuan Jungho, karena sepengetahuannya, Jungho tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Pria itu juga mengatakan kalau Jungho masuk ke kepolisian untuk menemukan seseorang. Tapi pria itu ngekeh nggak mau memberitahu Hansem dan Ena siapa yang Jungho cari, dan mengklaim kalau itu adalah urusan pribadi. Hal ini tentu membuat Hansem kesal setengah mati. Kemudian Hansem kembali ke ruang interogasi dan mendesak Jungho untuk mengaku yang sebenarnya. Hansem yakin kalau bukan Jungho pelakunya, tapi Jungho juga sama keras kepalanya. Dia tetap mengklaim kalau dirinya lah si pelaku. Setelah menginterogasi Jungho, Hansem dan Ena akhirnya menyadari kalau bukan Jungho pelakunya. Jungho mengaku hanya untuk melindungi seseorang.
Dan sekarang, mereka harus menemukan siapa seseorang itu. Jadi malam itu, Hansem melepaskan Jungho. Hansem mengatakan kalau tim tidak menemukan bukti apapun tentang Jungho sebagai pelakunya. Bahkan ketika orang-orang di puzzle itu meninggal, Jungho punya alibi yang jelas. Sedangkan Ena, dia tiba-tiba mendatangi Dr. Huang ke kliniknya dan mengajaknya untuk pergi bersama. Dr. Huang mengatakan kalau dia harus pergi karena ada janji. Tapi Ena tetap menumpang di mobilnya. Dalam perjalanan, Ena tidak berhenti mengoceh. Dia bertanya tentang apapun mengenai Dr. Huang. Hal ini tentu membuat Dr. Huang merasa tidak nyaman. Keesokan harinya, Choi San menelepon Hansem untuk memberitahu jejak Jungho. Karena dari kemarin malam, Choi San membuntuti Jungho. Dengan segera, Hansem pun pergi mengikuti arahan Choi San. Choi San terus membuntuti Jungho hingga sampai di sebuah ladang ilalang gitu. Karena melihat Jungho turun dari mobilnya, Choi San pun segera mengikuti Jungho. Namun tiba-tiba dari belakang, Jungho menyerang Choi San dan membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah itu, Jungho mengambil senjata Choi San dan memperhatikan dua orang pria yang sedang berada di tempat itu. Kedua pria itu adalah mantan kepala jaksa dan wali kota. Kemudian, Jungho melihat ada pelaku sesungguhnya yang sedang memegang senapan dan mengarahkan senapan itu kepada kepala jaksa. Langsunglah Jungho maju untuk menghentikan orang tersebut agar pelaku tidak menembak si kepala jaksa. Bersamaan dengan itu, Hansem tiba di lokasi. Dia turun dari mobil yang terkejut karena mendengar suara tembakan. Dengan waspada, Hansem berjalan mendekati suara tembakan. Lalu Hansem melihat Jungho sudah terkapar dengan luka tembak di dadanya. Hansem segera memanggil ambulans. Di saat itu, Jungho yang masih sadar bertanya kepada Hansem, apakah korbannya selamat? Tapi Hansem bingung, korban yang mana maksudnya? Jungho berkata kalau dia udah berusaha untuk menghentikan si pelaku. Tapi akhirnya gagal juga. Jungho lalu meminta maaf kepada Hansem dan mengatakan kalau semua ini adalah kesalahannya. Lalu di akhirnya, Jungho mengatakan Shindonga Sojin, yang masih kita belum tahu apa itu. Di kantor polisi, tim membahas kedua pria di ladang tadi itu. Pria pertama adalah Kwon Sang-bom. Dia kena tembak dan udah dilarikan ke rumah sakit. Kwon Sang-bom adalah mantan kepala jaksa. Sedangkan pria kedua adalah wali kota. Tapi wali kota melarikan diri ketika mendengar bunyi tembakan. Diketahui juga kalau ponsel Jungho menghilang. Setelah rapat, Hansem pergi ke rumah sakit tempat Kwon Sang-bom dirawat untuk mengawasinya. Sementara itu, Hyun, si kepala polisi, sangat marah karena penyelidikan mereka tentang pembunuhan berantai kepengen puzzle tersebar ke pers. Tentu saja, ini adalah ulah Ena. Keesokan harinya, Hansem ditelepon oleh Ena. Ena mengabarkan kalau potongan puzzle ke-7 sudah muncul. Ena meminta Hansem untuk menyalakan televisi. Ternyata puzzle ke-7 dikirim ke saluran berita dong. Bersamaan dengan itu, Kwon Sang-bom tiba-tiba kejang-kejang hebat. Dan monitor jantung menunjukkan Kwon Sang-bom telah kehilangan nyawanya. Siapa sih pelakunya, hayo? Apakah Dr. Huang? Menurut sahabat nonton siapa? Mari saksikan kelanjutan episodenya ya. Sampai jumpa.